ganteng terus. Ngejreng sih. Selamat pagi, Bang Betot. Pemirsa, Bang Iya. Betot. Iya. Mbak penyiar Radio El Gangga yang Asik. kami hormati. Iya. Selamat pagi. Dan pemirsa Radio El Gangga, kami ucapkan selamat pagi, Pagi. selamat beraktivitas. Iya. Sengaja kami sosialisasi. Iya. Pagi hari ini, kalau kemarin-kemarin kami sudah siang, Yes. jam 2 sampai jam 3. Nah, kami sekarang curi waktu. Wow. Pada pagi hari ini, jam 8 sampai jam 9. Yes. Ya, untuk ibu-ibu yang sambil masak, sambil Cakep. goreng-goreng, atau Cakep. sambil belanja, boleh dengerin ini Nah. informasi penting dari pemerintah Kota Bekasi. Yes. Yaitu kanal pengaduan nasional yang udah dikelola atau sudah terhubung pemerintah Kota Bekasi, yaitu Span Lapor. Asik. Nah, mitra Kayak gitu, Sejampan Siar, baik. Span Lapor adalah pelayanan aspirasi dan juga pengaduan online rakyat. Jadi merupakan kanal pengaduan nasional, pengolahan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara di Indonesia. Begitu ya Bu Adel ya? Siap Bang, betul sekali. Pokoknya nih jangan sampai mitra gagal paham. Jadi buat yang lagi di pasar, kata Bu Adel, yang lagi di rumah, yang lagi goreng, yang lagi di jalan, yang lagi di mobil. Apa sih Span Lapor itu gitu ya? Kita langsung saja ke Bu Adel nih. Apa sih yang dimaksudkan dengan Span Lapor? Mohon penjelasannya. Ya, siap Bos. Oke Bang Betot. Oke. Span Lapor maksudnya Span itu adalah SP4N. Artinya P-nya ada 4 kali. Oh, gitu. Jadi untuk lebih simple disebutkanlah Span. Jadi Span Lapor itu adalah kepanjangan Iya. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Lapornya adalah layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Jadi iya. Span Lapor ini merupakan kanal pengaduan nasional, satu pintu yang berbasis digital. Maksudnya berbasis digital ini nanti melalui website dan ada mekanisme, ada Ya. cara mendaftarkannya nanti. Ini ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Iya. Dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Pan-RB dan menciptakan situs atau Iya. istilahnya aplikasi ini, Span Baik. Lapor ini Bang. Wis, jadi lapor, layanan aspirasi dan juga pengaduan online rakyat. Jadi lapor. Betul Bang. Baik, mitra Sejampan Siar, makanya dengerin terus nih ya. Bu Adel ini akan menjelaskan terus nih tentang pengaduan-pengaduan lewat online. Jadi bagaimana caranya? Terus atas dasar apakah nih pemerintah menetapkan Span Lapor sebagai kanal pengaduan satu pintu secara nasional, Bu Adel? Ya, untuk masyarakat Kota Bekasi yang kami cintai, kanal pengaduan ini ditetapkan oleh pemerintah pusat, tentunya ada dasar hukumnya. Yang paling pertama yang sudah kita ketahui seantero jagat mungkin ya, seluruh masyarakat Indonesia, Iya. bahwasanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi masyarakat boleh melaporkan secara terbuka kepada Span Lapor ini apa yang dirasa kurang baik dari penyelenggara negara, baik pusat maupun pemerintah Kota Bekasi, baik mungkin itu infrastruktur, baik itu nanti mungkin layanannya atau mungkin hal lainnya dalam rangka untuk kemajuan Kota Bekasi. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sudah pasti. Karena layanan pengaduan adalah pelayanan publik. Iya. Yang ketiga, Perpres Nomor 73 Tahun 2013 tadi Bang. Dan yang keempat yaitu keputusan wali kota. Jadi untuk terhubung dengan Span Lapor ini dengan aplikasi pusat, daerah itu harus membuat dasar hukum. Nah, Kota Bekasi telah sudah terhubung tahun 2020 dengan dasar hukum keputusan Wali Kota Bekasi nomor 555.10
garing cap titik 326 garis miring Diskominfo Standi garing 8 Romawi garing 2020 tentang tim koordinasi pengolahan pengaduan dan petugas administrator pengelola SPAN Lapor. Wow. Inilah dasar. Ya. Sehingga pemerintah Kota Bekasi sudah bisa mengelola langsung gitu Bang, udah terhubung Bang gitu. Iya, Bu Adel, jadi sekarang masyarakat itu nggak usah senggan, nggak usah takut, nggak usah ragu ya. Betul Bang. Iya, kalau ada apa-apa laporkan saja ya gitu ya. Iya, itulah dasar kami mengadakan sosialisasi Iya. melalui talkshow radio ini supaya kami ketahui pastilah banyak masyarakat belum tahu nih kanal pengaduan ini atau mungkin takut-takut lewat mana ya. Nah, gitu. Di samping Kota Bekasi juga sudah ada kanal pengaduan secara langsung yaitu melalui call center. Call center 1500 444. Boleh dicatat Bapak Ibu sekalian. Nanti ada hal-hal yang penting. Pemerintah Kota Bekasi punya call center juga. Baik mitra zaman siar yang nggak paham atau belum mengerti nanti Bang Betot buka, silakan bertanya di 0811861003 di WhatsAppnya Elgangga. Kita lanjut lagi nih, Bang Betot juga lagi seru banget nih biar nggak gagal paham sebagai masyarakat. Bu Adel, bagaimana nih cara masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduannya dan dalam hal apa aja nih yang didapat disampaikan melalui SPAN Lapor tersebut? Dijelaskan lagi. Nah, pemirsa Radio Elgangga yang kami hormati dan banggakan, untuk dapat menyampaikan laporan atau permintaan informasi. Jadi dalam kanal ini yang dapat disampaikan itu adalah laporan pengaduan, terus permohonan informasi, butuh apa nih warga Kota Bekasi, mau informasi apa, dan juga aspirasi. Mungkin ada masyarakat yang tahu nih di daerah lain ada yang bagus, harusnya nih diterapkan di Kota Bekasi, boleh. Gitu. Itu aspirasi, memberikan contoh atau apa gitu, boleh untuk kemajuan Kota Bekasi. Jadi itu 3 kategori itu Bang yang bisa disampaikan, dan cara menyampaikannya melalui Google, buka Google, melalui website yaitu www.lapor.go.id. Mudah nanti caranya, bisa nanti kami jelaskan Bang. Oke. Dan jadi mitra zaman siar juga memang harus tahu nih spam lapor ini. Bener ya mitra ya. Jadi kita harus bisa menyampaikan kepada spam lapor. Misalnya tadi kayak gini kali Bu Adel ya. Misalnya Bang Betot itu sekarang itu mau 17-an. Misalnya kan perlu dengan kayak keindahan kampung. Gitu perlu juga gitu ya. Bahwa kita juga kebanggaan dengan kampung kita. Boleh gak kita laporkan bahwa kita tuh bangga, kita tuh dalam rangka menyambut Hari ke-78 ini untuk menghias kampung kita. Kayak semacam itu bisa disampaikan gak misalnya? Kalau itu kan bukan laporan Bang, bukan laporan tapi itu ya? Keinginan masyarakat untuk menyambut atau istilahnya dengan semangatnya memeriahkan HUT RI. Tapi bukan berarti misalnya ada yang dilaporkan atau ada apa, kurang tepat Bang kalau ke SPAN Lapor. Kalau keinginan istilahnya seperti tadi ingin menghias kampung, ya mungkin itu dimusyawarahkan di lingkungan. Ini enaknya nih kita bikin ini nih, kecuali mungkin ada seperti contoh jalanannya rusak. Ada berlubang, mungkin khawatir membahayakan pengendara motor atau mungkin mobil, boleh dilaporkan gitu Bang. Seperti contoh ya. Atau mungkin yang lebih simpel ada tumpukan sampah. Tumpukan sampah yang harusnya sudah harus diangkut oleh pemerintah gitu misalnya. Bisa Bang. Jadi mitra zaman siar lapornya bukan lapor kita tentang kampung kita. Jadi mitra zaman siar itu semacam bener Bun, kemarin juga sempet itu pengen banget itu kayak tentang jalanan rusak, lampu penerangan mati, got mampet, sampah berserakan. Kadang-kadang pelayanan publik tidak menyenangkan bisa dilaporkan juga nggak? Boleh Bang. Oh gitu ya? Iya. Oke. Baik, mitra zaman siar kita lanjut lagi. Bu Adel, bagaimana cara pengelolaannya nih? Mulai dari penerimaan pengaduan dan juga sampainya ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Bekasi. Bisa dijelaskan lagi?
Oh ya, jadi kalau untuk caranya sepertinya untuk praktek ini kayaknya Iya, Bang nih. praktek nih kayaknya nih. Jadi untuk lebih simpel, Iya. boleh nih kita praktek. Bapak Ibu atau rekan-rekan adik-adik Iya. boleh pegang HP-nya deh, pegang HP-nya. Udah belum? Dulu bentar saya mau ngikut. Saya boleh, ikut. Saya mau silakan ikut. Bang Betot. Oke, pegang Ya, HP-nya udah. sudah, oke. Ya. Terus? Pilih Google, klik Pilih Google. Pilih Ya. Google ya. Ya. Pilih Google dulu. Pelan-pelan Bu, biar kita nggak gagal paham. Oke, saya mau ikut soalnya ini. Ya, siap, Oke, Bang. oke, pilih Google terus. Terus ketik tadi tadi yang tadi ya. www.lapor.go.id. Baik, ya. Mitra, ketik ya, jangan lupa tadi yang harus diketiknya itu adalah di www.lapor.go.id. Oke, siap Bu Sudah, Adel. Bang? Oke. Sudah terlihat? Ada di situ cara melapor kan? Cara melapor. Wah, Ada cara iya melapor benar. di situ kan? Iya, cara melapor. Oke. Oke. Ya, terus nanti di situ ada format tinggal isi. Oh, tinggal isi. iya. Aduh, mudah ya. Ya dipilih dulu. Itu kan ada tuh ada pengaduan, ada aspirasi. Mau apa nih? Ada permintaan informasi. Abang mau nyampein apa nih? Atau Bapak Ibu sekalian mau pengaduan? Berarti checklist pengaduannya, klik. Nah, nanti langsung terchecklist. Ya. Oke. Terus di kolom berikutnya ada ketik judul laporan Anda. Misalnya laporannya apa nih? Seperti yang ada Abang bilang tadi. Iya. Tumpukan sampah. Tumpukan sampah. Nah, ketik aja judulnya tumpukan sampah. Oh, aduh. Baru lanjut ke kolom berikutnya. Ketik isi laporan Anda. Iya. Nanti tinggal isi di situ. Mohon pemerintah Kota Bekasi untuk mengangkut tumpukan sampah yang berada di misalnya nih di Jalan Kemakmuran. Benar. Ini sangat mengganggu dan menimbulkan bau misalnya. Alamatnya lengkap, Bang. Harus lengkap ya. Jalan Kemakmuran, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Nah, kan itu jadi supaya admin nasional Kemenpan RB bisa tahu nanti, bisa langsung paham, langsung meneruskannya tepat sasaran. Waduh. Gitu. Benar ya. Terus lanjut kolom berikutnya, pilih tanggal kejadian. Diketik nih, Abang lihat nih tanggal berapa. Tanggal berapa sekarang Misalnya ini? tanggal 11. Tanggal 11. Diketik aja tanggal 11. Nanti udah langsung ya tanggal, bulan, tahun. Iya. Terus ketik lokasi tadi nih persisnya di mana nih? Jalan Kemakmuran. Terus ketik instansi tujuan. Ketik aja sini pemerintah Kota Bekasi. Iya. Nanti dari kami nanti yang untuk memverifikasi. Pilih kategori laporan Anda. Jadi kategorinya ini ada permohonan kategori pengaduan ya, kategori pengaduan. Terus nih kan ada di sini upload lampiran, maksudnya fotonya tadi, Bang. Fotonya tadi ya. Ada maksimal nanti ditentukan di situ ada 2 megabyte ya. Iya. Terus di sini ada juga ada anonim, ada rahasia. Nah, maksud anonim itu berarti Abang tidak ingin diketahui identitasnya. Oh, iya. Oke. Kalau tidak ingin diketahui identitasnya, klik aja anonim. Nih laporannya mau ditutup, dirahasiakan atau mau dibaca oleh publik, boleh gitu. tinggal pilih, ada rahasia. Boleh juga dua-duanya, boleh salah satu, tinggal terserah Bapak Ibu pemirsa radio yang kami banggakan. Baru setelah selesai tahapan itu klik lapor. Setelah selesai nanti udah Bang. Nah, terus lanjut tuh setelah klik lapor, di situ ada perintah lengkapi data identitas. Aduh.
Oh, ternyata enak juga ya Bu Iya. Adel ya. Nanti udah diisi semuanya. Iya. Baru nanti daftar. Udah daftar terakhir. Udah tuh langsung terhubung, langsung sampai diterima oleh admin Kemenpan RB. Oh, Gitu. Jadi laporan Kota Bekasi, Iya. masyarakat Kota Bekasi bukan langsung ke Pemkot Bekasi, tapi ke pusat. ke pusat langsung. Ini nih. adalah kanal pengaduan yang dibuatkan oleh pemerintah pusat. Baik. Supaya pemerintah pusat, baik presiden maupun menteri, tahu sampai sejauh mana nih penyelenggara daerah menindaklanjuti, merespon laporan masyarakat. Wow. Itu maksudnya Bang. Sangat jelas sekali. Mudah-mudahan Siapa? mitra juga jelas nih ya. Jadi kalau ada permasalahan di masyarakat tentang, waduh, saya pengen banget nih tentang pembuangan sampah nih. Boleh Bang, betul. Oke, mitra Zaman Siar, jangan kemana-mana dulu deh. Ada yang mau lewat dulu. Nanti saya sama Bu Adel kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di gelaran Bang Jamal. Bangun, jangan malas. Langsung lagi kita lanjut nih, bagaimana masyarakat Kota Bekasi dapat memantau aduan yang mereka sampaikan. Oke, Ya. Bang Betot. Iya, siap. Masyarakat pemirsa Radio El Gangga yang kami banggakan, jangan takut. Jangan takut. Kalau laporannya itu tidak ditindaklanjuti atau bagaimana Bapak Ibu tahu, pasti tahu karena di dalam daftar tadi Iya. itu ada mencantumkan email Bang, email. Iya. Terus nanti dapat kode tracking ke emailnya, Iya. bisa dipantau. Kayak sekarang udah zaman modern, kalau kita mau pesen Grab. Nah. Kita tahu tuh di mana itunya, Grabnya udah sampai mana, atau makanan yang kita pesen kan, Oh, iya. kita tahu tuh berapa menit lagi sampai ke kita. Nah seperti itu juga ini Bang, Iya. jadi ada kode tracking, melalui kode tracking itu nanti dicek oleh pelapor, Iya. udah di mana, karena gini. Pertama itu kan menyampaikan laporan diterima oleh admin Kemenpan. Baik. Nah itu SOP-nya. Nanti di Kemenpan itu maksimal itu 3 hari karena seantero Jakarta Indonesia Raya. Jadi semua laporan yang masuk dari seluruh Indonesia itu ke Kemenpan. Nanti di sana yang membagi per wilayahnya itu timnya masing-masing. Iya. Jadi masyarakat Kota Bekasi diterima di sana. Nanti dari sana dikirim ke Pemkot Bekasi. Pemkot Bekasi itu administrasinya adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Bang. Makanya kami yang sosialisasikan karena merupakan ranah tugas kami. Nah, terus nanti kami verifikasi, cek tuh ininya laporannya. Kalau lokasinya misalnya ada di Bantar Gebang. Tapi ternyata posisinya itu yang dilaporkan adalah jalan rusak. Jalan rusak. Kami meneruskan bukan ke Kecamatan Bantar Gebang, tapi yang berwenang yaitu Dinas Bina Marga untuk memperbaikinya. Iya. Jadi kami yang memilah ranah kewenangan siapa, kami teruskan. Di Diskominfo Standi itu ada 2 hari. Kalau Kemenpan tadi 3 hari, Iya. di kami ada dua hari. SOP keseluruhan ada 10 hari. 5 hari ada di dinas yang berwenang. Jadi kalaupun air pump, kita udah terhubung juga dengan BUMD, BUMD Patriot dan Tirta Bagasasi. Jadi dapat dilaporkan misalnya airnya kotor atau macet atau kecil, silakan nggak apa-apa, Iya, laporkan saja. Jadi SOP-nya itu ada 10 hari Bang. 10 hari ya. 10 hari, 5 harilah untuk OPD yang terkait atau perangkat daerah yang terkait untuk menindaklanjutinya. Nah, ditindaklanjuti itu bukan dilaporkan ke kami atau ke Kemenpan, tapi si OPD itu, si perangkat daerah langsung menginput
hasil tindak lanjutnya pada aplikasi tersebut. Nah, hasil tindak lanjutnya dapat dicek lagi oleh si pelapor melalui kode tracking tadi, Bang. Oh, gitu. Tapi mohon nih Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan semua, Iya. karena ini ada SOP-nya cukup lama, 10 hari. 10 hari. Tolong bijak untuk menyampaikan laporan yang ke sini. Mungkin kalau yang emergensi, misalnya ada sakit, harus dibawa ke rumah sakit, Iya. atau ada kebakaran, jangan ke sini. Waduh, jangan dong. Karena tahapannya panjang. Jadi langsung ke call center. Langsung, Ada iya. Kota Bekasi call center. Iya, baik. 1500 triple 4. Benar. Kalau kebakaran kemari, lapornya 10 hari kerja. Habis duluan. Udah rata. Baik, Ibu Adel, jadi ini bagus banget disampaikan ke masyarakat. Jadi ketika masyarakat menyampaikan, itu nggak langsung ditindaki. Berarti ada proses kerjanya dulu gitu ya. Betul, Bang. Iya, jadi masyarakat biar nggak gagal paham nih, kok gue belum ditindak-tindaki juga ini. Betul, ya. Ada SOP-nya tadi Iya. 10 hari. Gue lewat masih bolong-bolong juga, gue lewat masih bertumpuk juga ini sampah gitu. Tapi kalau seperti jalan rusak, walaupun sudah dilaporkan, kan melihat kerusakannya seperti apa. Iya. Mungkin kalau kerusakannya kecil, Dinas Bina Marga bisa mungkin melalui pemeliharaan. Benar. Tapi kalau rusaknya banyak atau parah, itu kan butuh penganggaran, butuh tahapan proses, Betul. bisa mungkin untuk tahun kemudian gitu. Jadi ada ininya, Bang, ada mekanismenya, gitu, juga. Bang. Baik. Bu Adel nih, kenapa Bang. masyarakat diarahkan untuk menggunakan aplikasi lapor? Wah, ini dia kenapa nih? Nah, seperti tadi yang tadi saya sebutkan, bahwasanya pemerintah pusat ingin merespon ataupun membutuhkan partisipasi dari masyarakat Indonesia dalam rangka untuk kemajuan negara Indonesia. Jadi dan pemerintah pusat ingin melihat sejauh mana respon ataupun kepedulian penyelenggara daerah ataupun lembaga atau kementerian. Jadi Span Lapor ini sudah terhubung pemerintah daerah itu sama lembaga sama kementerian itu sudah kurang lebih 600. Sehingga itu yang diharapkan oleh pemerintah pusat menjadi satu pintu. Diketahui jadi tidak ada double-double juga. Udah dilapor sini nanti nggak perlu lagi ke kanal yang lain istilahnya. Jadi pusat juga bisa memantau secara langsung gitu. Nah, di sini kan di Perpres ini Perpres nomor 76 tahun 2013 supaya masyarakat Indonesia tahu adanya kanal pengaduan ini dan bisa memanfaatkan atau menggunakannya. Di sini dijelaskan di Perpres ini pada bab 2 pasal 2B dan 2C bahwa dalam pengelolaan pengaduan penyelenggara ini bisa penyelenggara dari kementerian, dari lembaga, dari penyelenggara daerah, kabupaten kota. Nah, ini bahwa penyelenggara itu wajib mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan serta menerima, menanggapi, memproses dan menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat. Nah, ini di sini jelas. Makanya arahan presiden ini menjadi untuk menggunakan Span Lapor ini. Nah, kami penyelenggara daerah mensosialisasikan supaya pemirsa radio El Gangga masyarakat Kota Bekasi mengetahui adanya kanal pengaduan nasional ini dan dapat berpartisipasi, berperan aktif peningkatan layanan dan juga
kemajuan Kota Bekasi khususnya gitu Bang Betot. Tuh, mitra zaman siar. Sekarang nih, waduh Bang Betot merasa bangga nih. Karena Bang Betot jam 8 sampai jam 9 biasanya gelaran sewot. Sekarang gelaran sewot bisa diarahin ke spam lapor nih mitra zaman siar. Makanya buat mitra zaman siar yang kurang jelas silakan bertanya deh nanti ya. Kalau ada waktunya masih nanti pasti dijawab dengan Ibu Adel. Ibu Adel, kita harus menjelaskan lagi tentang SOP nih. Ada apa sih SOP yang mengatur regulasi penerimaan laporan pengaduan masyarakat sampai ditindaklanjuti itu. Iya. Baik. Itu tadi seperti saya kasih gambaran bahwasanya yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, SOP-nya itu ada 10 hari, Bang. 10 hari tadi ya. 10 hari. Kita jelaskan lagi. Nah, 10 hari itu di Kemenpan itu 3 hari. 3 hari. Karena di tim mereka menerima itu dari seluruh Indonesia Raya, sehingga kan harus benar-benar jangan sampai salah. Sudah dikaji betul oleh tim pusat, tim Kemenpan, bahwasanya di mereka itu paling lama 3 hari. Nah, di Kota Bekasi sendiri, di pemerintah Kota Bekasi, di kami admin instasinya, koordinator itu 2 hari. Benar. Berarti sudah 5 hari tadi 5 hari. Bang. 5 hari nah, lagi. 5 hari itu di perangkat daerah atau BUMD yang akan menindaklanjuti. Seperti tadi nih ada Bang Betot bilang bahwasanya ada PJU mati. Nah, ini jam 8 sampai jam 9 setiap harinya Bang Betot ada acara sewot. Laporan masyarakat yang berbagai macam gitu. Ada PJU, ada sampah, ada jalan. Nah, ini akan ditindaklanjuti setelah kami kirimkan laporan yang diteruskan oleh Kemenpan, laporan masyarakat itu kami teruskan ke kalau PJU Bina Marga juga, kami teruskan ke Bina Marga. Itu nanti mereka turun melihat laporan ini. Nah, sebelum kami teruskan ke perangkat daerah terkait, kami juga langsung teruskan ke itu. Ada wadah sebagai koordinasi kami buatkan. Itu Patriot Quick Response. Di situ ada PLT Wali Kota, ada kepala dinas, ada kepala badan, semuanya ada admin, sehingga laporan yang sudah kami teruskan itu udah bisa dicek juga di apa ini, di WhatsApp grup. Nah, mereka bisa langsung buka aplikasinya dan mereka akan koordinasi ke timnya dan langsung tim turun. Karena mereka sudah ini tahu juga bahwasanya 5 hari. Karena kan sudah kami adakan undang, adakan FGD, adakan juga BIMTEK dari Kemenpan RB, dari Ombudsman, FGD langsung. Jadi supaya gerak cepat dalam tanggap akan laporan masyarakat. Gitu Bang Betot. Nih Bu Adel nih, pasti ini masyarakat juga pertanyaan pasti sama dengan saya nih. Adakah biaya yang dibebankan kepada masyarakat yang melapor? Nah. Oh iya. Pastinya tidak Bang. Oh tidak ya? Tidak, gratis. Kan tadi melalui itu Bang, melalui Google. Bener. Langsung. Jadi masyarakat jangan takut, tidak ada biaya alias gratis tis. Berarti kita garis langsung tidak dipungut biaya. Siap Bang. Oke deh mitra, jangan kemana-mana, masih seru banget. Masih ada segmen yang harus kita pertanyakan lagi kepada Ibu Adel. Setelah yang satu ini, tetap di gelaran Bang Jamal. Bangun, jangan malam. Ada Bang Saripan di Jati Kramat, Jati Asih, Kota Bekasi. Mohon diulang kembali dong websitenya Bu Adel. Biar jelas katanya. Oke, siap Bang. Websitenya adalah www.lapor.go.id. Tolong dicatat ya, Tolong dicatat Pak ya. Kalau cara-caranya tadi sudah dipraktekkan kan ya. Nanti begitu masuki situs ini, diketikkan ini, langsung terlihat kok. Langsung terlihat ya. Mudah cara menyampaikannya dan mendaftarkannya, sangat mudah. Dan begitu udah klik daftar nanti sudah laporannya sudah sampai ke Kementerian Pan RB. Baik. Oke ya, mudah-mudahan Abang Muhammad Sarifan yang ada di Jati Kramat jelas ya.
Oke deh. Dan juga yang kedua nih, aduh, sudah ada yang sewot. Ini saya dong, udah berapa hari ini air PDAM Patriot di Jalan Kelinci 1 RT 49 RW 15 Kaliabang Tengah Bekasi Utara airnya agak keruh dan juga bau. Mohon perhatiannya dong. Lapor bagaimana dong, saya harus segera dapat informasinya. Abang apa tadi bang? Namanya di sini Abang Saryanto. Bang Saryanto di Kaliabang. Bang Saryanto di Kaliabang. Oke. Kaliabang Tengah, Bekasi Utara maksudnya. Oke, terima kasih Pak Saryanto yang di Kaliabang Tengah. Terima kasih sudah mendengarkan sosialisasi kami dan harapan kami dengan sosialisasi ini Bapak bisa menggunakan kanal pengaduan nasional ini Span Lapor akan keluhan Bapak terkait dengan layanan PDAM Tirta Patriot karena airnya keruh. Silakan saja Pak, langsung laporkan ke Span Lapor ini melalui www.lapor.go.id. Nanti kami akan meneruskan langsung ke Tirta Patriot. Dari Kemenpan diterima laporan Bapak, Kemenpan meneruskan ke kami, Kota Bekasi, kami meneruskan ke Tirta Patriot, PDAM Tirta Patriot. Jangan khawatir, pasti direspon Pak. Melalui kanal Span Lapor ini sepanjang sampai saat ini selalu respon cepat Pak. Baik. Terima kasih ya Pak ya. Sudah boleh nanti juga Bapak menjadi duta kami untuk mensosialisasikan ke warga sekitar, ke keluarga atau ke rekan-rekan. Harapan kami seluruh masyarakat Kota Bekasi dapat mengetahui kanal pengaduan nasional ini. Baik. Dan dapat memanfaatkan apabila dirasa penting dan perlu. Gitu Bang, betul. Lah ya, Terus ada lagi Bang? ada lagi ini dari Bapak Mahmud yang melaporkan katanya yang kalau di jalan itu sampah berserakan, misalnya jatuh dari truk-truk sampah, itu perlu dilaporkan atau tidak? Oh boleh. Juga. Silakan Pak Mahmud, langsung saja laporkan melalui situs tadi www.lapor.go.id. Laporkan saja, tapi untuk sebagai data pendukung, tolong dicantumkan atau dilampirkan fotonya supaya lebih nanti dari Dinas Lingkungan Hidup akan kalau memang truknya itu mungkin yang dari DKI akan melayangkan surat ke DKI supaya ada safety dalam mengantarkan sampah ke Bantar Gebang mungkin atau dari mana. Jadi tolong difoto. Dan truknya itu apalagi kalau ada truknya lebih enak, lebih bagus lagi. Jadi bisa diketahui truknya itu milik Pemkot Bekasi kah atau DKI. Karena kan kita ada MOU kerjasama pembuangan sampah ke Bantar Gebang. Iya. Gitu Bang. Baik Pak Mahmud ya. Mudah-mudahan Pak Mahmud jelas ya. Dengan sampah yang berserakan. Bu, sebelum pertanyaan ini ada lagi nih sejauh ini berapa banyak masyarakat di Kota Bekasi yang menggunakan Span Lapor sebagai kanal pengaduan, Bu Adel? Nah, kalau kenapa kami adakan sosialisasi ini karena memang masyarakat Kota Bekasi masih sangat minim sekali menyampaikan laporan pengaduan atau permohonan informasinya atau aspirasi melalui Span Lapor ini. Contoh data yang kami sampaikan itu tahun 2022 hanya 533 dari jumlah penduduk tahun 2022 itu. Karena kan yang menyampaikan laporan ini kan ada identitas KTP, ada NIK ya. Betul. Jadi 17 tahun ke atas kami ambil data dari kependudukan Kota Bekasi di Disduk Capil itu data penduduk saja 1.800.153 jiwa. Berarti masih sangat minim sekali, hanya 533. Kalau dipresentasikan itu hanya
0,0003%. Masih kecil banget Masih ya. kecil, sehingga Dikit banget kami ya. cari strategi untuk sosialisasi melalui pemirsa radio yang kalau minggu lalu kami pemirsa radio yang siang, yang jam 2 sampai jam 3, sekarang kami curi waktu jam 8 sampai jam 9. Alhamdulillah di El Gangga Bang Betot bilang tadi sampaikan bahwa jam ini adalah saluran sewot. Pas segmen Jadi sewot. segmen sewot. Masyarakat menyampaikan dengan kesewotannya dengan permasalahan-permasalahan. Jadi kami rasakan dengan pertanyaan yang masuk berarti banyak respon masyarakat. Semoga dengan sosialisasi ini kami harapkan bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan dapat menyebarkan adanya kanal pengaduan nasional ini untuk dimanfaatkan untuk peningkatan layanan seperti tadi sampah berserakan, tentu kan untuk perhatian buat kami penyelenggara daerah untuk pelayanan lebih baik. Jangan sampai membiarkan sampah yang berserakan dari truk jatuh gitu ya Bang ya. Baik. Ya. Baik Bu, saya kembali dulu. Mungkin Bu Tati sama dengan Pak Su tadi ini kayaknya sama nih ya. Pak Suryanto dengan Bu Tati kayaknya sama nih ya. Kalau Bu Tati di Harapan Jaya, Bu daerah Harapan Jaya PDAM mati sampai sekarang belum hidup dan juga tidak ada pemberitahuan. Kayaknya jawabannya sama. Ya, langsung saja. Lapor aja. Jawabannya sama kayaknya itu ya. Selain ke span lapor ini boleh juga nggak apa-apa ke call center. Iya. Nanti dari call center memang kalau kami terhubung juga kok dengan dengan admin PDAM Tirta Patriot di call center. Bu ini cakep banget Bu ini Bu. Ini cakep banget nih. Dari Kileman di Kaliabang. Apakah span lapor ini bisa di luar Jawa Barat atau di keluar daerah? Jauh banget. Oke, siap Bang Betot. Yang kami hormati Bapak Kileman di Kaliabang, benar apa yang Bapak sampaikan. Jadi seperti tadi yang juga udah kami gambarkan bahwasanya kanal pengaduan nasional ini satu pintu. Jadi Bapak apabila bepergian atau di kampung halaman atau dimanapun selagi masih wilayah Indonesia silakan laporkan ke span lapor ini. Jangan khawatir nanti dari Kemenpan yang penting di laporannya itu lengkap. Baik. Walaupun KTP Bapak itu Kota Bekasi tapi di format laporan tolong diisi lengkap di mana kejadiannya, misalnya di Jawa jalan berlubang di jalan Sudirman misalnya, jalan Sudirman apalah itu daerahnya gitu, pokoknya lengkap. Ada lebih bagus lagi ada data dukung melalui foto, itu akan langsung direspon. Bu, satu lagi nih Bu, biar waktu kita kayaknya udah closing. Ini biar terjawab. Kenapa sih nggak sosialisasinya tidak langsung turun ke warga masyarakat Bu? Katanya nggak langsung, apa lewat pemerintah kelurahan, kecamatan, RT dan RW katanya. Iya, gitu. siap. Dari Bapak Armain di Taman Mini Indonesia Indah. Oh iya, terima kasih Pak Armaini. Kami pemerintah Kota Bekasi, kami sudah sosialisasikan ke masyarakat Kota Bekasi melalui kecamatan-kecamatan, 12 kecamatan sejak Mei sampai Juli lalu. Itu untuk wilayah Kota Bekasi. Tapi kalau untuk DKI itu adalah kewenangan dari pemerintah DKI Jakarta. Tapi masing-masing ada ininya, ada tahapan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi ataupun kota. Jadi wilayah kami sudah kami lakukan melalui perwakilan-perwakilan masyarakat, RT RW dan juga kader
kami tidak bisa menyentuh sampai mungkin tingkat RT atau ke bawah. Betul. Nah, makanya kami hadirkan perwakilan-perwakilannya. Harapan kami yang hadir itu menjadi duta-duta kami untuk sosialisasi selanjutnya. Gitu Pak Armaini. Aduh, Bu Adel, rasanya memang masih banyak sih yang harus kita jelaskan kepada mas. Tapi alhamdulillah kayaknya udah agak jelas ya. Udah dapat dengan mendengarkan Radio El Gangga. Mudah-mudahan dapat dipahami. Bu Adel, apa yang harus disampaikan sebelum kita closing di segmen terakhir bersama Bang Jamal? Oke, siap Bang Betot. Ya. Yang kami hormati Bapak Ibu, pemirsa Radio El Gangga yang kami banggakan juga. Terima kasih telah mendengarkan sosialisasi kami ini. Harapan kami dengan sosialisasi ini, Bapak Ibu, rekan-rekan, pemuda atau adik-adik dapat menggunakan kanal pengaduan nasional ini sebagai bentuk peran aktif atau partisipasinya dalam peningkatan layanan publik pada penyelenggara daerah Kota Bekasi dan tentunya untuk kemajuan Kota Bekasi. Laporan Anda adalah menjadi peningkatan layanan dari kami penyelenggara daerah. Itu mungkin yang kami sampaikan. Baik. Terima kasih. Kurang lebihnya dalam pemaparan kami atau sosialisasi kami mungkin ada yang kurang berkenan, ada yang kurang pas. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena hanya Tuhanlah yang sempurna. Baik. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Radio El Gangga, tim Radio El Gangga dari mulai dirutnya sampai jajarannya, terlebih khusus pada penyiar Bang Betot yang luar biasa. Biasa di luar. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Nindi sebagai ketua timnya. Terima kasih yang sudah memfasilitasi Diskominfo Standi untuk melakukan sosialisasi kanal pengaduan nasional ini. Sehat-sehat dan juga semakin maju dan jaya. Amin. El Gangga. Terima kasih. Terima kasih, kita berjumpa lagi dalam waktu dan gelombang yang sama. Oke. Jangan terima kemana.